Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Farmasi Fisika 2 yang beranggota Dwidia Novitasari saya sendiri dengan NIM 1948 201072, kemudian Mahmuda dengan NIM 1948 201066, Feni Asnadewi dengan NIM 1948 201021, Sagita Putri Armelita dengan NIM 1948 201030, kemudian Miftah Rizky Safitri dengan NIM 1648 201068, dan Jessica Jovanika dengan NIM 1648 201057. Di sini kelompok kami akan membahas tentang ASEAN Guideline on Stability Study of Drug Product, di mana stabilitas merupakan faktor penting dari kualitas, keamanan, dan kemanjuran suatu produk obat. Stabilitas produk obat yang tidak mencukupi dapat menyebabkan perubahan fisik, seperti kekerasan, laju disolusi, pemisahan fase, dan lain-lain, serta karakteristik kimiawi atau pembentukan zat penguraian berisiko tinggi. Ketidakstabilan mikrobiologis dari produk obat steril juga bisa berbahaya. Kemudian, stabilitas terdiri dari serangkaian pengujian untuk mendapatkan kepastian kestabilan suatu produk obat, yaitu pemeliharaan spesifikasi produk obat yang dikemas dalam bahan pengemas yang ditentukan dan disimpan pada kondisi penyimpanan yang ditetapkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, uji stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimiliki pada saat dibuat dalam batas yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Expiration adalah waktu yang tertera pada kemasan yang menunjukkan batas yang diminta karena obat tersebut dikonsumsi diharapkan masih memenuhi spesifikasi yang diterapkan. Kemudian shelf life atau waktu simpan adalah periode penggunaan dan penyimpanan, yaitu waktu di mana suatu produk tetap memenuhi spesifikasinya jika disimpan dalam wadahnya yang sesuai dengan kondisi penjualan di pasar. Uji stabilitas ini bertujuan untuk membuktikan bagaimana suatu zat aktif atau produk obat berubah seiring waktu yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu dan cahaya. Merancang dan melaksanakan prosedur uji stabilitas. Rancangan uji stabilitas yaitu 1 tipe ukuran dan jumlah batch, 3 batch untuk sediaan yang sudah diketahui stabilnya, 2 tipe, jenis, dan sumber kemasan sesuai dengan produk yang akan dipasarkan, 3 orientasi penyimpanan, yaitu sampel tegak lurus dan ada yang disimpan terbalik untuk interaksi kemasan penutup. 4 titik waktu pengujian real time, tiap 3 bulan tahun pertama, per 6 bulan tahun kedua, tiap tahun berikutnya, sampai batas shelf life dipercepat FDA 0,246 bulan, WHO 0,123 bulan dan 6 bulan. Kalau tidak sesuai dengan ICH dan IMP, boleh lebih sedikit pengujian. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sagita Putri Armelia, NIM 1948 201030. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pengujian stabilitas obat. 1. Uji stabilitas jangka panjang. Untuk produk baru, biasanya pengujian dilakukan pada suhu kamar yang tidak dikendalikan, atau setara dengan 30 derajat Celcius 2 derajat Celcius, dengan menerapkan nisbi ruangan 75% plus 5%, kecuali untuk obat yang peka terhadap suhu dilakukan pada suhu rendah 5 derajat Celcius plus 2 derajat Celcius, dengan rentan waktu pengujian pada bulan 0, 3, 9, 12, 18, 24, 36, 48, dan 60. Biasanya pengujian dilakukan sampai bulan ke-36. Tetapi jika masih syarat memenuhi persyaratan, pengujian harus diteruskan sampai bulan ke-60. 2. Uji stabilitas dipercepat untuk produk baru. Biasanya pengujian dilakukan pada suhu ekstrim yang dikendalikan 40 derajat Celcius plus 2 derajat Celcius dengan kelembapan nisbi ruangan 75%.
plus 5%. Kecuali untuk obat yang peka terhadap suhu dilakukan pada suhu ruangan 25 derajat Celcius plus 2 derajat Celcius dengan nisbi ruangan 60% plus 5 derajat persen. Rentan waktu pengujian untuk uji stabilitas dipercepat dilakukan pada bulan 0, 1, 2, 3, dan 6. Biasanya pengujian pada bulan ke-6 hanya untuk senyawa obat baru. Pengujian stabilitas dipercepat menggunakan alat climatic chamber untuk menjaga agar suhu ekstrim dan situs nisbi terkendali. Mewakili proses manufaktur dan dibuat skala pilot atau skala produksi penuh. Nah, selanjutnya yaitu makna dari tanggal kadaluarsa obat dan metode penetapannya. Pertama itu macam bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat itu diperlukan agar penggunaan senyawa, obat atau zat berkhasiat digunakan secara aman, efisien dan memberikan efek yang optimal. Menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2008, ada beberapa macam bentuk sediaan obat, mulai dari padat, semi padat, cair, dan bentuk khusus. Kemudian obat kadaluarsa. Nah, tanggal kadaluarsa itu dapat diartikan sebagai tanggal yang ditempatkan pada kemasan produk obat. Nah, dan itu merujuk pada obat-obatan yang terlarang dan disimpan selama masa kadaluarsa belum berakhir dan masa layak digunakan. Kemudian pengelolaan obat. Pengelolaan obat farmasi dan bahan medis habis pakai yang baik itu menurut peraturan Kementerian Kesehatan RI tahun nomor 74 tahun 2016 itu tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, meliputi perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, kemudian permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, selanjutnya itu penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, pemusnahan dan penarikan, pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, selanjutnya administrasi, dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Japanika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan obat kadaluarsa menurut WHO tahun 1999, di mana yang pertama adalah obat dikembalikan ke produsen atau pabrik. Obat kadaluarsa sebaiknya dikembalikan ke produsen atau perusahaan obat agar tidak terjadi penyalahgunaan obat oleh masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah dibuang langsung ke TPA. Tempat pembuangan akhir sampah dipilih sebagai salah satu metode penanganan obat yang sudah kadaluarsa, di mana dalam hal ini obat kadaluarsa dibuang langsung ke TPA. Nah, yang ketiga itu adalah imobilisasi limbah, di mana dilakukan dengan membuang limbah obat kadaluarsa ke dalam drum atau baja. Nah, yang keempat itu adalah imobilisasi limbah inertisasi, di mana metode penanganan obat kadaluarsa dilakukan dengan memberikan label maupun kemasan pada obat. Selanjutnya obat digerus dan dicampur dengan air. Nah, yang kelima itu adalah saluran pembuangan, di mana beberapa obat kadaluarsa cair seperti sirup dapat dianjurkan dengan mencampurkan dan dibuang di selokan jika dalam jumlah kecil. Nah, yang terakhir itu adalah dibakar di tempat terbuka, di mana obat yang kadaluarsa tidak boleh dihancurkan dengan membakarnya pada suhu rendah secara terbuka di dalam kontainer. Sekian hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.